Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal Islam, muazzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya wa yukrahu tarkut ta'khlim wal halq li sya'ri ra'si wal 'anah. Makruh hukumnya tidak menggunting kuku, makruh hukumnya tidak mencukur rambut di kepala dan rambut di kemaluan, wanat fi fawqa arba'ina yauman, di atas daripada lebih daripada 40 hari dalam hukum syarak. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yustahabbu halqur ra'si fi kulli jum'atin, bagi laki-laki yang ingin mencukur habis rambutnya disunnahkan yaitu pada hari Jumat. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana hukumnya mencukur rambut dan mengunting kuku pada waktu hal dalam keadaan janabah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa halqu sya'ri wa qasrul azfari halal janabati makruhun. Mencukur rambut dan mengunting kuku ketika dalam keadaan janabah adalah hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Jadi apabila dalam keadaan janabah maka hukumnya makruh seseorang mencukur rambut atau mengunting kuku. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yusannu an yaghsilahu wa yasrahu mutayaminan, disunnahkan untuk mencuci daripada rambut setelah digunting, artinya dikeramaskan. Kemudian juga sunnah untuk menyisir rambut dari bagian yang sebelah kanan. Jadi sunnah demikian, pada waktu menyisir rambut maka disunnahkan dimulai dari bagian sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu", barang siapa yang memiliki rambut maka hendaknya dia memuliakan rambut tersebut. Jadi sunnah kita untuk menyisir rambut dari bagian yang sebelah kanan sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana hukumnya mencabuti uban. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yukrahu natfus syaibi, makruh hukumnya mencabut uban yang di rambut kepala kita atau bagian-bagian rambut lainnya. Kenapa demikian? Li hadisi, dikatakan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natfi syaibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencukur atau mencabuti daripada uban yang di kepala atau rambut yang lainnya. Wa qala, Rasulullah mengatakan innahu nurul Islam, sesungguhnya uban merupakan cahaya daripada muslim dan muslimah. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya bagi orang yang beruban? Apakah ada kesunahan untuk mewarnai rambutnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yakhdabu syayb bi humratin aw sufratin, hukumnya sunnah untuk mewarnai, mencat rambut yang sudah beruban dengan warna apa? Dengan warna merah atau dengan warna kuning. Kenapa demikian? Ittiba' li sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana hukumnya mencat rambut dengan warna yang hitam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yahrum bisawadin illa fi halatil harbi lil habil kuffari, hukumnya haram, tidak diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna yang hitam. Apabila ada yang sudah berubah rambutnya kemudian diwarnai, cat warna dengan rambut warna hitam, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan, kecuali pada waktu perang untuk membuat gentar orang-orang kafir, maka hukumnya adalah boleh, diperbolehkan dalam hukum syarat. Jadi selama tidak ada tujuan memerangi orang-orang kafir, maka hukum mencat rambut dengan warna hitam adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan walil mar'atil muzawwijati an takhdaba yadayha wa rijlaiha bil hinna'i, hukumnya diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Apa yang diperbolehkan, bahkan sunnah, untuk menggunakan yaitu pacar, yang kita bilang henna atau pacar, pada kedua tangannya, kedua kakinya. In ahabba dzalika zawjuha, jika suaminya menyenangi hal tersebut. Jadi hukumnya mubah ataupun hukumnya sunnah bagi seorang perempuan yang sudah menikah untuk menggunakan pacar atau menggunakan henna sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya berdandan bagi muslimin dan muslimah? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan la ba'sa minan nazari fil mar'ati, tidak apa-apa seseorang untuk berdandan, melihat ke kaca pada wajahnya, pada dirinya,
sembari sambil dia mengucapkan satu doa yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu kalimat doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ini sunnah kita membaca doa tersebut ketika kita mengaca bercermin dengan kalimat doa tadi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yahrumu namsun wa washrun wa washmun wa waslu sya'rin bi sya'rin. Haram hukumnya mencabuti rambut yang ada di bagian wajah. Wajah seseorang suka ada rambutnya, suka ada bulunya. Bagaimana hukumnya mencabuti rambut yang ada di wajah seseorang? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah wa washrun, mengkir gigi. Giginya tidak rata, giginya panjang dikir kemudian. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wa washmun, tidak diperbolehkan mentato bagian daripada tubuh kita. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang keempat, wa waslu sya'rin bi sya'rin, menyambung rambut dengan rambut. Seperti seorang menyambung rambut zaman sekarang sudah ada. Ada orang yang menyambung rambut dengan rambut. Bagaimana hukumnya? Adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanafisat wal mutafridat bil hasan wal mughayyirat khalqallah. Allah melaknat bagi orang laki-laki yang mentato wajahnya, mentato tubuhnya, laki-laki yang dia mencabuti rambut yang ada di wajahnya, kemudian orang-orang yang mengkir giginya, dan orang-orang yang merubah bentuk daripada bentuk tubuhnya. Semua adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan pada rincian bagaimana hukumnya bagi orang yang menyambung rambutnya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, dan sungguh telah merinci orang-orang ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, tentang perkara menyambung rambut. Faqalu in wasalatil mar'atu sya'raha bi sya'rin adamiyyin fahuwa haramun bila khilafin. Apabila seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia lainnya, maka hukumnya haram, tidak ada khilaf pada ulama. Tidak diperbolehkan seseorang laki-laki perempuan menyambung rambutnya dengan rambut daripada manusia lainnya, orang lain, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah in wasalathu bi sya'rin ghairi adamiyyin, jika ada orang perempuan yang menyambung rambutnya bukan dengan rambut manusia, bagaimana hukumnya? Fa in kana sya'ran najisan fa huwa indahum sya'rul maitah wa sya'ru malukal lahmu idan fasala fi hayati fa huwa haramun aidan. Jika rambutnya rambut dari binatang, atau dari rambut daripada bangkai, atau rambut yang najis, maka hukumnya haram juga, tidak diperbolehkan, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang berikutnya adalah bagaimana hukumnya apabila menyambung dengan rambut bukan bagian rambut lainnya, bukan rambut manusia, bukan rambut binatang, dengan bahan sintetis. Bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa amma sya'rut tahir, adapun kalau seandainya menyambung rambut dengan bagian-bagian rambut selain rambut lainnya, artinya bukan rambut daripada manusia, bukan rambut daripada binatang, bahannya bahan sintetis, maka hukumnya adalah mubahun, hukumnya mubah, diperbolehkan, tidak haram. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.